Halo semuanya, perkenalkan saya Hamidan Nur Sultani dengan NIM G0025081 dari kelompok A7 dengan ASLab Mas Dava. Jadi sini saya akan melaporkan laporan anatomi saya. Di sini ada 3 laporan ya, ada laporan 1, 2, 3, di mana setiap laporan itu ada skenario beserta pertanyaannya. Saya akan mulai dari laporan pertama, saya akan bacakan skenarionya. Saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri lihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Nah, di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing. Ini saya juga varikosel. Kemudian, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. Kemudian pertanyaannya, jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. Dan yang B, jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra externum. Dan yang C, jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Saya akan mulai dari pertanyaan yang pertama dulu, yaitu jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. Saya akan jelaskan penis terlebih dahulu. Jadi penis ini merupakan suatu organ vital kita yang bentuknya tubular seperti kita ketahui. Kemudian dia juga homolog dengan glans klitoris pada wanita. Dia terdiri dari 2 pars, yaitu pars fixa dan pars libera. Di mana pars fixa ini nantinya dia akan berdiferensiasi menjadi pars libera penis. Nah, pars fixa sendiri ini terbagi menjadi 2, yaitu bulbus penis bagian tengah seperti ini, kemudian pros penis dextra et sinistra bagian kanan dan kiri. Kemudian nanti bulbus penis ini akan berkembang berdiferensiasi menjadi corpora spongiosum nih, dan glans penis. Kemudian kalau crus penis dextra et sinistranya akan menjadi corpora cavernosa bagian kanan dan kiri. Kemudian, nah, corpora cavernosa ini dia di dalamnya terdapat ruang-ruang nih seperti yang kita lihat. Ruang-ruang ini disebut sinusoid cavernosus atau cavernae. Kemudian ini nantinya akan diisi oleh arteri dari pudenda interna, kemudian nanti akan ke arteri profunda testis, profunda penis, kemudian nanti akan ke arteri helicinae, di mana helicinae ini akan bercabang-cabang ke sinusoid ini untuk mengisi ketika dia ereksi corpora cavernosusnya. Nah, ini bisa dilihat corpora spongiosumnya, dia terletak di depannya corpora cavernosum. Kemudian lanjut ke penis yang kedua, yaitu bagaimana cara dia untuk ereksi dan ejakulasi. Nah, jadi mekanisme ereksi itu dia dipengaruhi oleh saraf parasimpatis, itu tidak sadar. Kemudian kalau ejakulasi itu dipengaruhi oleh saraf simpatis. Nah, ejakulasi sendiri itu ada 2 bagian, yaitu ketika emisi dan ketika ejakulasi. Ketika emisi ini dari substansi yang dari tubulus minivirus dari testis ini, itu dia akan ditahan terlebih dahulu di dalam AUE atau orificium uretra externum. Kemudian dari sini baru masuk ke tahap kedua, yaitu ejakulasi, di mana dikendalikan oleh saraf simpatis. Jadi ketika saraf melakukan instruksi untuk mengeluarkan, otomatis dari AUE ini akan dikeluarkan substansinya. Nih ya, bagaimana mekanisme ejakulasinya. Kemudian lanjut ke skrotum. Jadi skrotum ini adalah lapisan pembungkus sperma, di mana ini terdiri dari 9 lapisan, yang skrotum ini sendiri berguna untuk melindungi serta untuk menjaga kehangatan sperma, di mana sperma yang diproduksi oleh testis ini harus dalam kondisi yang optimal, yaitu suhu kira-kira 2-3 derajat dari suhu tubuh. Kemudian skrotum ini terdiri dari 9 lapisan. Ya, lapisan pertama itu kulit, yang kedua itu fascia dartos, kemudian yang ketiga fascia spermatica externa, kemudian fascia cremastrica. Nah, dari fascia dartos itu ada muskulnya, yaitu musculi dartos. Kemudian fascia cremastrica itu ada muskulinya, yaitu musculi cremastrica. Kemudian dari sini lanjut ke fascia spermatica externa, kemudian ke tunica vaginalis lamina parietalis, kemudian lanjut ke lapisan selanjutnya tunica vaginalis lamina visceralis, lanjut ke tunica albuginea, tunica vasculosa, serta substansi penis, substansi testis. Nah, selanjutnya ada funiculus spermaticus. Di dalam skrotum itu ada kantung yang dia untuk mengantungkan testis kita ya. Di dalam funiculus spermaticus sendiri ini ada 3 lapisan, yaitu fascia spermatica externa, fascia spermatica interna, dan musculi cremastrica. Di mana funiculus spermaticus yang kiri itu lebih rendah daripada yang kanan. Kenapa bisa begitu? Karena funiculus spermaticus yang kiri itu jalur venanya harus melalui vena renalis, di mana yang kanan itu dia langsung bermuara ke vena cava inferior. Nah, jadi sini lanjut ke
Nah ini testis ya, testis itu adalah yang bertugas untuk memproduksi sperma, makanya dia homolog dengan ovarium, di mana ovarium itu untuk memproduksi ovum ya, materi genetik kita. Ini terletak di dalam skrotum tadi. Nah ini sudah saya jelaskan kenapa testis kiri itu lebih rendah daripada testis yang kanan. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jalur sperma hingga keluar ke OUE. Oke, jadi di sini bisa kita lihat langsung gambarnya mana. Nah ini gambarnya. Jadi pertama sperma itu diproduksi di dalam sini, di dalam testis, tepatnya di tubulus miniferusnya. Nih bagian yang seperti rugi-rugi ini. Kemudian dari tubulus miniferus akan keluar melalui tubulus rectus miniferus. Dan dari tubulus rectus miniferus akan menyatu lagi dari cabang-cabang itu akan membentuk terete testis. Dari terete testis ini akan menjadi satu cabang namanya ductus deferens. Ductus deferens ini adalah saluran terpanjang nih, kalau kita lihat dia menghubungkan dari testis menuju ke penis. Dari ductus deferens ini dia kemudian nantinya akan seperti ini ya, melebar, membentuk ampula of ductus deferens. Dari ampula ini kemudian dia akan menyatu dengan semen dari vesicula minalis, membentuk ductus ejaculatorius. Ini dari ductus ejaculatorius ini dia akan lanjut ke berikutnya setelah diberikan itu tadi vesicula minalis, dia lanjut ke uretra pars prostatica, kemudian diberikan Cowper glands, kemudian lanjut ke uretra pars membranosa dan lanjut ke pars spongiosa uretranya, kemudian baru lanjut ke dalam OUE atau orificium uretra externum, di mana nanti akan dilanjutkan oleh saraf simpatisnya untuk apabila dikeluarkan atau tidak. Kemudian lanjut ke dalam ini, kali ini menurut skenario-nya. Jadi di sini ini menurut skenario tadi itu dia yang seperti cacing dan satunya itu dia seperti melintir ya. Jadi yang seperti cacing ini namanya varicocele, di mana itu adalah peristiwa di mana pelebaran atau pembengkakan pembuluh darah vena di dalam skrotum. Yang tadinya ada vena itu dia mengalami pelebaran, jadinya seperti cacing seperti ini. Dan selanjutnya ada torsio testis, di mana testis ini dia melintir begitu ya. Makanya dia namanya torsio. Torsio itu kan seperti melintir begitu. Ya. Lanjut ke klinis yang berikutnya, yaitu pembesaran prostat, di mana prostat yang harusnya sekecil ini itu membesar menjadi seperti ini. Kalau kita lihat pakai logika, prostat yang membesar seperti ini dia akan menekan kantong kemihnya ya. Itu akan ditekan, kemudian organ-organ di sampingnya juga akan ikut tertekan, sehingga di sini juga akan terganggu proses ininya mengeluarkannya, dan juga proses urinnya juga terganggu. Oke, saya akan lanjutkan ke laporan kedua ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antre panjang. Malamnya ia mengeluh menyari pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa BAK tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Kemudian pertanyaannya, jelaskan yang A, jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi masing-masing organ. Kemudian yang B, jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra. Setelah sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Oke, lanjut ya, saya langsung jawab saja. Yang pertama, yang A, sistem uropoetika itu dibagi menjadi 4 ya, yang menjalankan tugasnya. Yang pertama ada ginjal atau ren, kemudian ada ureter, kemudian ada vesika urinaria atau kantong kemihnya, kemudian ada uretranya. Uretra sendiri ini terbagi menjadi 2, ada pria dan wanita, di mana uretra itu berbeda-beda. Jadi ginjal ini fungsinya untuk menyaring darah kotor ya yang sudah berisi oleh udah pokoknya tidak layak pakai, isinya itu macam-macam. Nanti disaring di sini dari protein, gula, dan unsur-unsur yang masih penting dia akan disalurkan kembali ke dalam tubuh. Kemudian yang buangan tadi, contohnya seperti kreatinin, itu nantinya akan dibuang. Nah dari ginjal ini setelah disaring dia akan lanjut ke ureter nih. Dari ginjal dia akan ke ureter, dia melewati arteri-arterinya di sini nih ke ureter. Kemudian dari ureter ini dia akan ke nih vesika urinaria. Ini yang menyimpan urin kita sementara. Jadi kantongnya sebesar ini, dia bisa melebar hingga kurang lebih 500 cc. Di sini, dari sini dia akan lanjut ke OUE tadi, jalur yang sama dengan sperma. Dia akan lanjut urinnya. Nah, nih lanjut ke uretranya. Dari sini vesika urinaria dia akan lanjut ke
ke uretranya. Nah, uretranya sendiri tuh beda-beda ya pria dan wanita. Kalau pria itu dia ada 3 pars. Yang pertama ada pars prostatica, pars membranosa, dan pars sponggiosa. Kemudian yang wanita itu uretranya tidak ada 3 seperti itu, langsung saja seperti itu. Oke. Dan lanjut saya akan jawab yang pertanyaan B, jalur urinnya. Jadi pertama, nefron dari ginjal itu akan menyalurkan darah hasil ini saringannya ke tubulus kontrosus proksimal. Dari sini akan di area absorpsi lagi, namun hanya kecil. Kemudian lanjut ke pars descendantnya Ansa-Henle. Ansa-Henle di sini terjadi reabsorpsi air. Kemudian lanjut ke medulanya, masih di lengkung Henle. Kemudian lanjut ke pars ascendantnya, naik lengkung Henle. Kemudian ke tubulus kontrosus distal. Di sini juga disaring lagi dan ditambahkan unsur-unsur dari seperti hati, amonia dari hati, atau mungkin zat lain yang tidak penting ditambahkan di sini. Kemudian disalurkan jadi satu dalam ductus collectivus. Nah, dalam ductus collectivus ini selanjutnya akan disalurkan dalam papilla renalis, papilla ginjal. Kemudian dilanjutkan dalam calyx minornya ginjal, dilanjutkan calyx mayornya, kemudian pelvis renalis, baru tadi itu pingin tuh ginjal. Ini ginjal tuh sebanyak ini. Lalu baru ke ureter. Nah, ureter ini dia akan langsung disalurkan ke vesika urinaria, ditampung terlebih dahulu, baru kemudian ke uretra. Ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hodge, lalu memperhatikan bentuk pelvis, kemudian mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas. Kemudian yang A, jelaskan dasar pelvis dan perineum termasuk diafragma pelvis, membran perineum, spasium perineum profundum, serta pembagian regio orogenital dan regio analis. Kemudian yang B, jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klininis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hodge dan episiotomi. Saya akan mulai dari pertanyaan pertama, yang A, pelvic floor dan perineum. Pelvic floor dan perineum ini itu dibagi menjadi 3, yaitu ada diafragma pelvis, itu muskuli-muskulinya, kemudian ada spasium perineum profundum. Nih, di sini ada spasiumnya. Spasium itu di sini, kemudian di bawahnya itu ada membrana perinea ini. Ini adalah membrana perinea. Kemudian selanjutnya ada masih di sini, yaitu di regio orogenital dan analis nih. Jadi seperti ini. Saya akan mulai bahas dari yang pertama, yaitu diafragma pelvis. Di sini tuh dijelaskan tentang muskuli-muskulinya yang ada di bagian pelvis. Kalau kita lihat dari tampak bawah, di sini terlihat adanya ilococcygeus misalnya, atau mungkin pubococcygeus muskulinya. Kemudian kita juga bisa lihat ada apa ini? Nah, di sini ada coccygeus sendiri, ada piriformis. Kalau kita lihat dari tampak atas, di sini kelihatan ada muskul iliococcygeusnya, ada muskul piriformis dengan dari atas, kemudian ada puborectalis yang tidak ada di bawah ini. Kemudian ada pubococcygeus tadi yang banyak ini. Kemudian ada muskuli obturator internus. Lanjut ke bagian spasiumnya. Nah, spasiumnya di sini itu kalau kita lihat itu ada perbedaan antara wanita dan pria. Kalau pria itu tuh dia tidak ada sphincter uretrovaginalis. Kemudian dia juga tidak ada kompresor. Kemudian dia juga sudah sih sepertinya itu. Ya. Jadi perbedaan antara wanita dan pria yang perlu digarisbawahi adalah itu, mungkin selebihnya sama. Kemudian di sini juga ada membrana perinea, tepatnya di bagian di bawah spasium perineum profundum. Di sini itu di bawahnya. Kemudian lanjut ke pelvic floor dan perineum. Yang selanjutnya yaitu regio orogenital dan analis. Di sini itu tempat nantinya akan dilakukan episiotomi, yaitu tindakan pembedahan untuk membantu agar janinnya itu bisa keluar. Di sini kalau kita lihat itu bentuknya itu seperti layang-layang ya. Kemudian di sini dia membagi antara regio orogenital yang urogenital yang mengarah ke sana, dan kemudian analis yang malah ke anal. Nah, tapi itu ada perbedaan antara pria dan wanitanya. Kalau prianya itu lebih condong ke layang-layang bentuknya biasanya, kemudian kalau wanita itu lebih ke belah ketupat untuk memudahkan dia nanti ketika untuk melahirkan. Kemudian selanjutnya ke sini perbedaan pelvis pria dan wanita. Jadi pelvis pria itu bentuknya lebih lebih lonjong ya, karena dia itu penis di sini. Kemudian kalau wanita itu dibuat lebar sehingga bayi itu akan lebih cepat untuk keluar, memudahkan bayi untuk keluar. Di sini untuk lebih lengkapnya perbedaan pelvis pria dan wanita,
dari adductus pelvisnya tadi yang wanita itu bulat, kalau pria itu seperti jantung. Kemudian dari sakrumnya sendiri, kalau wanita itu pendek, kemudian luas dan kurang menyempit. Kemudian kalau pria itu panjang, sempit, melengkung ke depan. Kemudian kalau coccygeusnya itu, kalau wanita itu lentur ya untuk membantu persalinan juga. Kemudian kalau pria itu kuat, karena pria itu kuat. Kemudian selanjutnya di uliumnya itu miring ke lateral dan kemudian prianya itu lebih tegak. Kemudian ini untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dibaca, oke. Kemudian selanjutnya saya akan ke bidang Hodge. Tadi kan menanyakan tentang bidang Hodge ya. Jadi bidang Hodge ini itu dia ditarik ya. Bidang Hodge ini suatu garis transparan ya. Bidang Hodge 1 itu ditarik itu di setinggi adductus pelvis. Kemudian bidang Hodge 2 itu ditarik di tepi bawah simpisis osis pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Semuanya sejajar ya. Kemudian kalau bidang Hodge 3 itu ditarik setinggi spina ischiadica. Kemudian kalau bidang Hodge 4 itu ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Oke, kemudian episiotomi ini adalah prosedur pembedahan perine. Di sini ya prosedurnya. Nih, tepatnya di tengah-tengahnya ini antara regio orogenital dan regio di sini. Regio orogenital dan regio analis. Itu untuk membantu bayi agar bisa keluar lebih cepat, karena itu akan membuka ruang yang sangat besar. Ya, terima kasih.